Kita akan coba bahas dari sistem organisasi kehidupan, ini biologi ya. Ini pelajaran kelas 7 sebetulnya ya. Jadi di sistem organisasi kehidupan ini kamu harus tahu bahwa sel itu adalah sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan ya. Jaringan pada hewan dan tumbuhan, kemudian organ pada hewan dan tumbuhan, serta sistem organ pada tumbuhan. Nah itu apa saja, kamu nanti pahami ya. Oke, kita akan coba simak sedikit. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Jadi dalam biologi itu ada struktur kehidupan, itu tingkatan atau urutan unit-unit penyusun makhluk hidup. Nah, struktur kehidupan itu dimulai dari atom ya, ada atom, kemudian ada molekul, ini molekul ya, kemudian berikutnya adalah sel. Sel itu nanti akan membentuk jaringan, dan jaringan itu akan membentuk organ, organ itu akan membentuk sistem organ. Kemudian sistem organ itu akan membentuk organisme, dan organisme itu akan membentuk ekosistem. Jadi urutan yang paling terkecilnya adalah atom, cuman atom nggak digambarkan di sini ya. Kemudian molekul, sel, jaringan, organ, kemudian membentuk sistem organ, lalu organisme ya, ini harimau. Nah, harimau itu berada di ekosistem. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem sawah, dan lain sebagainya. Ini pelajaran kelas 7. Oke, pasti kamu harus sudah paham ya. Nah, sedangkan sel itu sendiri adalah unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel. Namun organel tidak bisa disebut sebagai unit terkecil kehidupan karena organel tidak mampu untuk hidup mandiri. Jadi organel itu tidak disebut sebagai sistem unit kehidupan ya, karena dia itu tidak hidup mandiri. Sedangkan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler itu dapat hidup mandiri dan dapat mencukupi ya, mencukupi kebutuhan hidupnya ya, kayak gitu, seperti itu, energi, mineral, dan sebagainya. Nah, di sini ada salah satu contoh, nanti kamu harus bisa membedakan ya, apa bedanya sel hewan dengan sel tumbuhan, kayak gitu ya. Nanti kita akan coba bahas ya. Kita akan simak dulu secara umum. Jaringan itu sendiri tadi gabungan dari sel-sel ya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan struktur sama akan berkelompok membentuk jaringan. Awas ya, sel dulu baru jaringan. Contoh pada tumbuhan ada jaringan pembuluh kayu ya, yang berfungsi mengangkut air, xilem ya, ingat aja X, kayu, xilem. Kemudian pembuluh tapis atau phloem, ingat F ya, itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kata kuncinya Bapak kasih gratis ya untuk kamu, ini F. Ada F, ada phloem, ada kayu, ada xilem. Kemudian hewan pada manusia contohnya itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Oke. Jadi jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur sama. Jadi selnya sama, membentuk kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, jaringan tumbuhan itu dibagi dua ya. Ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Ada jaringan embrional, ada jaringan yang sudah permanen, kayak gitu. Kalau embrional itu berarti ada tumbuh, kayak gitu ya. Kalau jaringan meristem itu adalah jaringan sel-selnya aktif, membelah secara mitosis, sehingga sel-selnya semakin bertambah dan tumbuhannya semakin tumbuh tinggi serta bertambah volumenya. Kalau kalian kelas 9 sudah ngerti mitosis ya, yaitu pembelahan sel secara mitosis, yaitu berarti bagian tubuhnya ya, yang membelah, inget T. Jaringan meristem terdiri atas meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer itu jaringan meristemnya terletak pada ujung batang dan ujung akar. Jadi ini naik ke atas atau turun ke bawah ya, akar sama ujung batang, kayak gitu ya, pucuk ya. Itu ada meristem primer. Kemudian ini ada meristem apikal ya, ada ujung batang, ada meristem apikal. Kemudian berikutnya meristem sekunder, itu berasal dari sel dewasa yang berubah sifat menjadi meristem kembali, aktif membelah kembali. Contohnya kambium ya, kambium dan kambium gabus sama kambium pembuluh. Kambium itu jadi membelahnya ke samping ya. Kambium vaskuler adalah kambium yang aktif membelah, terletak di antara xilem dan phloem, terdapat pada akar dan batang dikotil. Biasanya kan akan membentuk lingkaran tahun ya. Seperti ini nanti ada lingkaran tahun kayak gitu ya, karena dia tumbuh ke samping kayak gitu. Oke, itu. Kemudian jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu adalah jaringan yang bersifat meristematik atau tidak aktif membelah. Berasal dari jaringan meristem primer dan meristem sekunder yang berubah bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jadi jaringannya udah dewasa, udah gede gitu ya, udah dewasa. Ini terdiri atas jaringan pelindung, jadi melindungi, jaringan pengisi, ada jaringan penguat ya, dan pengangkut. Cuman itu sih jaringan itu, pelindung, pengisi, penguat, dan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di permukaan luar tumbuhan. Itu berfungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar ya, seperti hilangnya air akibat suhu meningkat, dan melindungi dari kerusakan mekanik.
Contoh jaringan pelindung itu jaringan epidermis, jadi yang di luar ya. Kalau di hewan itu namanya epitel, kalau di tumbuhan epidermis, sama-sama epi gitu ya, sama-sama epi. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan seperti stomata, ya, sisik, rambut-rambut, dan duri. Sementara jaringan dasar itu jaringan yang terdapat pada semua bagian tumbuhan, disebut dengan jaringan pengisi. Jadi yang mengisi ya, yang mengisi berfungsi dalam proses metabolisme tumbuhan. Contohnya adalah jaringan parenkim ya, jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi jaringan parenkim lain seperti pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim penyimpanan cadangan makanan. Pada daun, parenkim berdiferensi menjadi jaringan tiang, palisade, dan bunga karang. Jadi di daun itu ada jaringan tiang, namanya palisade. Jadi ingat mobil Palisade ya, mobil Palisade ya, mobil Hyundai ya, jadi iklan. Jaringan tiang ya. Kemudian ada bunga karang, spon ya, ingat SpongeBob, berarti ada bolong-bolongnya yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian jaringan penguat berarti menguat ya, menyokong. Itu adalah jaringan yang berperan menunjang bentuk tumbuhan. Jaringan penyokong ini ada dua, yaitu ada kolenkim, ada sklenkim. Nah ini belakangnya kim ya, kim itu penguat ya, jadi kuat ya, kuat kim ya. Jaringan kolenkim, jaringan yang berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang muda, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat yang bersifat permanen, berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang tua. Nah, jaringan sklerenkim ini ada dua, yaitu ada jaringan serat, ada sklereid. Seperti di kacang ya, di kacang itu kan kacang tuh yang kamu buka tuh, itu yang tebal itu, yang keras itu namanya jaringan sklereid gitu ya, seperti itu karena saking tebalnya. Kemudian berikutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, kalau pengangkut ini berarti dia yang ngangkut ya, ngangkut makanan, ngangkut hasil fotosintesis begitu ya. Ini terdiri atas xilem dan phloem. Tadi sudah dikasih kata kuncinya, ada xilem, X, kayu, mengangkut air dari akar menuju daun. Ya, ingat air dari akar. Kalau phloem itu mengangkut fotosintesis. Ingat aja F ya. Gambarnya seperti ini kayak gitu ya. Ada xilem, ada phloem kayak gitu ya. Xilem yang sebelah sini, phloem yang agak luar kayak gitu ya, seperti itu. Itu untuk di batang. Nah, bagaimana kalau jaringan pada daun? Nah, pada permukaan atas dan bawah daun itu terdapat jaringan epidermis. Ingat tadi jaringan yang di luar ya, melindungi. Beberapa daun dilapisi oleh lapisan lilin kutikula, makanya kalilin ya, dia melindungi kutikula. Ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata ya, stomata, rambut-rambut, dan sisik. Nah, kalau di bawah lapisan epidermis itu kan lapisan epidermis tadi kan ada di atas, ada di bawah, ya kan? Daun kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, yang di bagian lapisan atas, di bawah lapisan epidermis atas, jadi lapisan epidermis atas di bawahnya itu terdapat jaringan berbentuk silinder, tersusun padat, banyak mengandung klorofil. Ini disebut dengan jaringan tiang. Nah, jadi kayak tiang ya, palisade kayak gitu ya, jaringan tiang atau palisade kayak gitu ya. Nah, di bawah palisade itu terdapat jaringan bunga karang ya, spon. Nanti kita akan lihat gambarnya. Tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan mengandung klorofil ya. Jadi di klorofil itu di bawah ini tuh banyak mengandung klorofil ya, di jaringan tiang maupun di jaringan spon. Nah, kemudian palisade dan spon itu merupakan jaringan mesofil. Apa itu jaringan mesofil? Jaringan parenkim yang mengandung klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis. Jadi fotosintesis itu ada di palisade ya. Pada monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan spon, melainkan menjadi parenkim yang mengandung klorofil berukuran sama. Itu untuk jaringan pada daun. Nah, ini gambarnya. Kamu coba pahami tadi ya, di bagian bawah epidermis atas, ini di bawah sini nih. Nah, ini yang kayak tiang ya, ini kayak tiang ya. Ini namanya mesopel palisade. Ya, ini palisade ini. Nah, ini juga sama gambarnya. Ini jaringan tiang. Jadi kayak tiang ya. Kayak ya dia menopang kan, ya menopang kayak gitu ya. Jadi kayak tiang. Nah, sementara yang di bawahnya yang ini namanya jaringan bunga karang atau jaringan spon kayak gitu ya.
jaringan bunga karang ini sama ya, yang ini gambarnya. Kemudian jaringan pengangkutnya di mana di sini? Ada plum dengan silem. Kemudian ini berkas pengangkutnya. Nah, kemudian baru di bawahnya ada epidermis bawah. Nah, di epidermis bawah ini ada mulut daun, ini namanya stomata ya, yang untuk pernapasan kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu gambar dalam 3 dimensi. Nah, kalau dalam 2 dimensinya seperti ini. Nah, ini kamu pahami ya. Ini ada kutikula, ini ada epidermis atas, berarti yang melindungi, ini epidermis bawah. Kemudian yang ini yang jaringan tiang, di dalamnya ada klorofil. Oke. Kemudian di sini ada jaringan bunga karang atau spon. Kemudian di sini ada silem, ada flum. Udah gampang banget ini. Pahami ya, jaringan mesofil ini kayak gitu ya, seperti itu. Untuk apa namanya itu, jaringan pada daun. Jadi kita memang harus paham dulu ya, definisinya seperti apa, biar kalau kita lihat gambar tuh sudah bisa apa namanya itu, menentukan mana palisade, mana bunga karang, mana pengangkut, mana stomata. Nah, kita bisa menunjukkan kayak gitu kan, seperti